Salam sejahtera, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan saya, Coach Marketing. Pada video ini saya akan cerita bagaimana sebuah bisnis dikatakan ideal. Perhatikan beberapa hal yang perlu Anda siapkan, yang perlu Anda lengkapi di bisnis Anda untuk bisnis Anda menjadi ideal. Ada 6 kata kunci. Ya, bisnis dikatakan ideal jika bisnis Anda terarah. Ya, terarah dalam hal target pencapaian, goals diturunkan menjadi step by step pencapaian yang lebih kecil, ya, itu harus Anda pahami sehingga Anda benar-benar yakin bahwa bisnis Anda menuju arah yang benar, semua tim Anda paham tentang arah. Yang kedua, terkontrol. Ideal kalau semua bagian Anda bisa kontrol. Keuangan ada kontrolnya, sales marketing strategi ada alat ukurnya sehingga bisa dikontrol, operational proses juga ada alat pantaunya, ada standarnya, itu semua terkontrol. Bagaimana Anda mengembangkan bisnis juga harus terkontrol. Ya, yang ketiga adalah terstruktur. Ya, setelah terarah, terkontrol, terstruktur. Kenapa dinamakan terstruktur? Ada tahapan, ada pola-pola yang akan diikuti sehingga bisnis itu benar-benar ada organisasi strukturnya, ada pengaturan pembagian kerjanya, ya, ada struktur tahapan dalam membangun bisnisnya, ada struktur dalam membuat tahapan penjualan, semuanya terstruktur. Yang keempat adalah tersistem. Yang dinamakan tersistem adalah ada media. Ingin melihat laporan keuangan, di mana akan didapatnya? Ingin berdiskusi, ingin melihat pencapaian, ada visual board-nya. Ada alat kontrol bersama sehingga sistem ini memudahkan untuk koordinasi dan evaluasi. Disinilah yang harus Anda pahami bahwa bisnis Anda sudah tersistem. Yang kelima adalah terukur. Ya, terukur itu ada indikator ukuran terhadap pencapaian kinerja, terhadap penjualan, terhadap yang namanya bisnis proses, ya, ini semua terukur. Ya, alat ukurnya harus Anda punya. Yang terakhir, yang keenam, selain terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, konsisten. Ya, konsisten itu sangat perlu untuk sebuah bisnis dianggap ideal. Untuk terarah. Terarah ini adalah satu kondisi di mana Anda bisa menurunkan visi, misi perusahaan dalam frame value of company menjadi big goal, ya, dalam kondisi secara kualitas, diturunkan menjadi smart goal dalam kondisi kuantitas, dalam tahapan strategi seperti apa mencapai smart goal-nya, dan strategi itu bisa diturunkan menjadi action step. Big goal, smart goal, strategi, dan action step ini adalah action plan dinamakannya untuk mencapai hasil. Kalau kita bicara action plan, kita bicara siapa yang akan melakukan, apa yang akan dilakukan, dan kapan mulai dan selesainya pekerjaan itu. Who, does what, by when. Ini baru dinamakan terarah. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan Anda jalankan, Anda hadapi dalam program coaching yang Anda akan ikuti. Ya. Yang berikutnya adalah tentang terkontrol. Kalau bicara terkontrol, satu, Anda punya self-control. Apa self-control? Ada personal visi dan ada bisnis visi. Yang kedua, smart goal-nya jelas. Berarti ada revenue model. Apa revenue model? Channel-channel pendapatan itu dari mana aja? Streamnya dari mana aja? Salurannya dari mana aja sehingga Anda paham. Yang kedua dari smart goal adalah Anda jelas company goals-nya. Ya, company goals-nya itu benar-benar terukur, ya, juga bisa dituliskan sehingga Anda bisa turunkan. Yang ketiga, kontrol terhadap keuangan, money control saya nyebutnya. Ada break-even point, ada profit margin, dan ada financial report yang harus dipantau setiap waktu. Yang keempat adalah tentang planning control. Ya, perencanaan harus ada kontrolnya, ada time management yang rapi, bisnis plan jelas, delegasi kerja juga teratur dan terstruktur dengan rapi. Ya, yang kelima, kontrol terhadap performance. Apa aja? Quality, delivery, workflow, ya, proses kerjanya, dan juga service excellence. Ini adalah yang dinamakan terkontrol. Nah, berikutnya yang dinamakan terstruktur. Dari mulai visi, ya,
turun menjadi misi yang harus di-set sehingga visi ini bisa tercapai, dan bisnis akan menjalankan yang namanya goal dan action plan setiap waktu, setiap tahun. Ini semua harus terkontrol dalam hal frame culture, ya, attitude yang harus disepakati, sehingga personality semua benar-benar standar dalam sebuah perusahaan, sehingga Anda benar-benar bisa mencapai visi dengan aturan yang jelas, rules-nya jelas. Apa saja rules dalam bisnis? Anda punya SOP, ya, Anda punya job desk, Anda punya rules of the game, Anda punya cash flow budgeting, Anda juga punya marketing sales strategi yang terukur, dan yang terakhir adalah alat ukur yang namanya KPI. Apa KPI? KPI itu banyak orang menyebutnya Key Performance Indicator, tapi KPI ini tidak akan pernah tercapai jika Anda tidak punya KPI yang saya maksud. Knowledge, passion, dan intention. Ini yang mengukur perilaku. Ingat, visi Anda adalah tugas owner menentukannya, menetapkannya. Sehingga visi ini akan ada misi yang akan dijalankan oleh GM, CEO, atau presidir Anda di perusahaan Anda. Baru turun menjadi goals yang bertanggung jawab adalah manajer untuk mencapai goals setiap unit kerja atau departemen, dan manajer ini akan mempunyai tim yang menjalankan action plan. Disitulah setiap individu akan terukur dengan KPI untuk mencapai target bisnis, bahkan mencapai visi perusahaan. Demikian dari saya tentang bisnis yang namanya terarah, terkontrol, dan terstruktur. Ikuti video yang berikutnya tentang tahapan tersistem, terukur, dan konsisten. Sekian dari saya, Market Herwin. Salam sukses sejahtera untuk Anda semua.